Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Suwanto dari Perbankan Syariah, Prodi Perbankan Syariah, semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan judul Kode Etik Pegawai KPK. Untuk mencapai visi dan misinya Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan kerja nyata dari Dewan Pengawas dan pegawai. Komisi Pemberantasan Korupsi memahami bahwa Dewan Pengawas, pimpinan, dan pegawai yang keseluruhannya disebut sebagai insan komisi terdiri dari unsur yang beragam, baik dari aspek demografi seperti suku, kelompok, generasi, agama, maupun instansi asal serta latar belakang keahlian. Keragaman tersebut harus dikelola, dikonsolidasikan, disinergikan, dan dikembangkan dengan baik agar dapat dengan optimal menjadi sumber kekuatan positif dan konstruktif untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi mewujudkan visi dan misinya. Salah satu untuk upaya mengelola, mengonsolidasi, menyinergikan, dan mengembangkan keragaman potensi dan latar belakang tersebut adalah dengan merumuskan nilai-nilai dasar yang tepat untuk membantu mengarahkan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh insan komisi. Nilai-nilai dasar Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama yang mengakar dalam sanubari, menghujam pada kesadaran serta mewujudkan dalam tata sikap dan perilaku seluruh insan komisi. Pada akhirnya, nilai-nilai dasar pemberantasan korupsi diharapkan mampu menjadi bagian tak terpisahkan setiap individu yang berada dan terlibat dalam komisi untuk secara sadar bekerja sama, bersatu padu, dan mematuhi serta menjalankan seluruh kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah 2 kali merumuskan nilai-nilai dasar dan kode etiknya. Untuk kali pertama, nilai dasar dan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan pada tahun 2006 dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 05.P.KPK tahun 2006 tentang kode etik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya terdapat 7 nilai dasar pribadi. Yang pertama yaitu integrasi, yang kedua profesionalisme, yang ketiga inovasi, yang keempat transparansi, yang kelima produktivitas, yang keenam regulasi, dan yang ketujuh yaitu kepemimpinan. Selanjutnya dengan dilatar belakangi oleh perubahan visi, misi, strategi, dinamika lingkungan. Pada tahun 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan perubahan nilai dasar pribadi menjadi 5. Yang pertama yaitu regulasi, yang kedua integrasi, yang ketiga keadilan, yang keempat profesionalisme, dan yang kelima yaitu kepemimpinan. Sadar akan besarnya amanat dan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkontribusi mengantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi yang berdaulat, adil, makmur, bermartabat, dan maju. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus-menerus melakukan pengembangan diantaranya terhadap nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilakunya agar selalu berkesesuaian dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi serta dinamika kehidupan bernegara. Karena itu, menggunakan momentum lahirnya Undang-Undang Nomor
19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang mengamanatkan Dewan Pengawas untuk menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas memandang perlu menyempurnakan nilai-nilai dasar kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh insan komisi agar semakin tangkas menghadapi segala tantangan dan hambatan di tengah lapangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis. Setelah menginventarisasi aspirasi seluruh elemen insan komisi, mempelajari praktik terbaik pada institusi lain, dan memperoleh masukan dari akademisi di bidang yang terkait, Dewan Pengawas merumuskan kembali 5 nilai-nilai dasar Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu yang pertama integritas, yang kedua sinergi, yang ketiga keadilan, yang keempat profesionalisme, dan yang kelima itu kepemimpinan. Perumusan kembali nilai-nilai dasar dimaksud sesungguhnya tidak menghilangkan atau mereduksi 5 nilai dasar yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa nilai religiusitas sudah semestinya menjadi akar dari nilai-nilai apapun yang ada dalam kehidupan seluruh elemen masyarakat di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan. Maka nilai religiusitas tidak disebut secara eksplisit sebagai nilai dasar karena sesungguhnya nilai ini melekat dan meresap ke dalam serta memayungi seluruh nilai dasar yang ada. Kemudian, kelima nilai dasar tersebut dijabarkan dalam kode etik yang di dalamnya terkandung serangkaian pedoman perilaku untuk menjadi acuan bagi seluruh insan komisi dalam berpikir, bertutur, bersikap, dan berperilaku guna menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama yaitu integrasi. Yang pertama yaitu ada integritas. Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di komisi. Unsur-unsur integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai-nilai kebenaran, anti korupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, keterpercayaan, dan reputasi yang baik. Kode etik dari nilai dasar integrasi tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu berperilaku dan bertindak secara jujur dan pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran. Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan peraturan komisi dan atau memegang sumpah atau janji sebagai insan komisi. Yang ketiga, menjaga citra, harkat, dan martabat komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal, di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, kode etik dari sinergi. Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku. Unsur-unsur sinergi meliputi kesamaan pemikiran, kerjasama, harmonisasi, prasangka baik, kemitraan, kolaborasi, produktivitas bersama, dan sinkronisasi. Kode etik dari nilai dasar sinergi tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas. Yang kedua yaitu saling berbagi informasi, pengetahuan, dan
Data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan. Yang ketiga yaitu dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis. Yang keempat yaitu tidak menyebarkan berita bohong. Kemudian yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas baik di lingkungan eksternal maupun internal komisi. Yang keenam yaitu bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan. Yang ketujuh itu bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 8. Tidak mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. Kemudian di dalam kode etik keadilan. Keadilan adil bermakna menetapkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntunan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia. Unsur-unsur keadilan meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan kesetaraan di hadapan hukum serta hak asasi manusia. Kode etik dari nilai dasar keadilan tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi. Yang pertama itu mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap insan komisi. Yang kedua, memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang. Yang ketiga, menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. 4. Tidak bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama asal, kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan atau pelecehan terhadap insan komisi atau pihak lain. Yang keenam itu memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, kemampuan fisik atau jenis kelamin untuk mengembangkan karir dan kompetensi insan komisi. Yang ketujuh, atasan bersikap tegas, rasional, dan transparan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan yang objektif, berkeadilan, dan tidak memihak. Yang kedelapan yaitu memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kode etik pada profesionalisme. Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya. Unsur-unsur profesionalisme meliputi kecakapan, kompetensi dalam bidang tertentu terkait dengan pekerjaan, dorongan untuk meningkatkan kompetensi, ketaatan untuk bekerja sesuai aturan dan objektivitas, independensi, kesungguhan dan keterukuran dalam bekerja, bertanggung jawab, kerja keras, produktivitas, dan inovasi. Kode etik dari nilai dasar profesionalisme tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi sebagai berikut. Bekerja sesuai prosedur operasional standar atau operating procedure atau SOP. Yang kedua, menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar atau standar operating procedure atau SOP dan norma hukum yang berlaku, dan masih banyak yang lainnya ya.
Kemudian, kode etik yang terakhir yaitu kode etik kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, serta keberanian untuk mengambil keputusan tetap dan waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik dari nilai dasar kepemimpinan tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung. Yang ketiga, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama insan komisi dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari. Yang kelima, itu menilai kinerja insan komisi secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Yang keenam, menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Yang ketujuh, membimbing insan komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas. Yang kedelapan, memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong insan komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Yang kesembilan, tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak adil. Yang kesepuluh, atasan wajib menegur bawahan yang terbukti melakukan pelanggaran atasan. Yang kesebelas, atasan harus berani mengambil keputusan dalam situasi sulit dan berani menghadapi serta menerima konsekuensinya. Yang nomor 12 yaitu bersikap tegas dalam penerapan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati. Yang ke-13, terbuka terhadap usulan perbaikan. Yang terakhir, yang ke-14 yaitu menghindari sikap tingkah pelaku atau ucapan yang dilakukan untuk mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dari siapapun dalam pelaksanaan tugas komisi. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.